Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Mahyuda Pratama dari kelas TK 3D dengan nomor induk mahasiswa 1905062052, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Di video singkat kali ini, saya akan sedikit membahas tentang praktikum teknik digital yang berjudul Aider Subtraktor 4 bit. Langsung saja kita ke laporannya ya. Sini saya akan membuka laporannya. Di sini ada tertera ini nama saya. Di situ tujuan di video kali ini adalah untuk menggunakan IC 7483 sebagai rangkaian Aider Subtraktor serta dapat menyusun rangkaian Aider Subtraktor dengan menggunakan IC 7486 dan 7483. Dapat memahami prinsip kerja dari Aider Subtraktor 4 bit tersebut. Di sini saya sudah ada menuliskan dasar teorinya apa saja. Terus kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu merupakan aplikasi Proteus, IC 7483, IC 7486, serta kabel penghubung. Nah, ini langkah percobaannya pun sudah saya tuliskan di sini. Terus kita langsung saja ke rangkaiannya di sini. Nah, ini sebelum jadi ya, ini sebelum saya rangkai. Namun yang diperlukan itu ya ada tuh logic state, IC 74LS83 sama 7486. Yang ini ya, ini 86, ini 7483. Nah, jadinya itu seperti ini ya. Ini dia jadinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat semuanya, seperti ini dia jadinya. Ya, setelah saya rangkai, kemudian setelah dirangkai tersebut, kita cari tabel hasil pengamatannya. Tabel hasil pengamatannya pun sudah saya cari sebelumnya agar lebih cepat dalam membuat video tersebut. Jadinya seperti ini. Di tabel pengamatan tersebut ini ada dua ya tabelnya, yaitu ada Aider sama Subtraktor. Yang Aider itu masukannya terdiri dari C input, A, dan B. Sedangkan keluarannya itu terdiri dari dua masukan, yaitu berupa sum serta C4-nya. Nah, di sini ada inputnya itu semua 0, A-nya itu terdiri dari A1, A2, A3, dan A4. Begitu juga sebaliknya dengan B. 1, B2, B3, B4. Di sini sudah saya tuliskan angka-angkanya. Begitu juga keluarannya terdiri dari sum dan C4. Sum itu terdiri dari S1, S2, S3, dan S4. Sudah saya tuliskan juga di sini angka-angkanya. Keluarannya itu berapa aja. Nah, sekarang kemudian ke tabel subtraktor. Kabel subtraktor itu terdiri dari input dan output ya. Inputnya itu ada dua masukan, yaitu A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, serta ininya ya. Terus outputnya itu terdiri dari S1, S2, S3, S4, dan carry. Oke, semuanya di sini sudah saya tuliskan juga berapa aja angkanya. Setelah itu, setelah melakukan tabel pengamatan, kita membuat analisanya. Analisanya ini yaitu berupa rangkaian dan tabel penjumlahan. Di sini perhitungan berdasarkan proses penjumlahannya sudah saya tuliskan juga di sini. Nah, ini hasilnya yang di bawah ini ya, teman-teman. Nah, habis itu kita buat lagi tabel berdasarkan aplikasi Proteusnya. Ini ada 8 nomor, terdiri dari A1, A2, A3, A4, serta B1, B2, B3, B4, serta angka desimalnya sudah saya tuliskan seperti itu. Yang tadi ini analisa data dari tabel penjumlahan, sekarang dari rangkaian pengurangannya. Nah, ini pengurangannya seperti ini ya, perhitungan berdasarkan proses penjumlahan dan pengurangannya ini seperti ini. Oke, semuanya. Nah, ini kan dia tadi seperti yang sudah jadinya rangkaian percobaannya yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia jadinya rangkaian percobaan ini untuk Aider ya, teman-teman. Karena ini Aider pengeluarannya carry-nya itu ada 1, retaining pun 1 juga, tapi yang lainnya itu 0, 0, 0, 0. Oke, teman-teman. Ini juga gambar Aider. Nah, ini ada subtraktor. Ini subtraktornya, carry-nya
terdiri dari satu ya, keywordnya juga satu. Terus ada juga yang 00, tergantung dari apa yang dimintanya ya teman-teman. Nah, di sini pun masih subtraktor ya. Setelah kita melakukan keseluruhannya itu yang udah kita cari tabel hasil pengamatan, analisa data dari subtraktor tersebut, di sini dapat kita simpulkan. Nah, sudah saya tuliskan juga di lembar kertasnya ini berdasarkan praktikum yang telah kita buat. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwasanya full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan rangkaian bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Nah, tidak hanya itu juga penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal di mana hasil penjumlahannya tersebut terbagi menjadi dua output, yaitu bilangan heksadesimal hasil penjumlahan akan tampak pada layar 7 segment yang terhubung. Nih ya, ini bisa dibilang segmen ini terhubung tadi. Nah, di situ full subtraktor dapat digunakan untuk memasuki operasi pengurangan bilangan-bilangan biner yang panjangnya lebih dari 1 bit. Rangkaian ini terdiri dari 3 terminal yaitu A, B, dan boroin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan 2 terminal output yaitu sum dan borrow out. Ya, di situ sudah ada di tabel hasil pengamatannya itu di tabelnya itu sudah ada dibuat. Oke, teman-teman, rangkaian sum subtraktor dibentuk dari dua buah rangkaian pada hasil half subtraktor. Jadi berhubung ini full, yaitu full subtraktor itu penuh, jadi itu merupakan gabungan dari dua half subtraktor, yang dimana itu half itu setengah, jadi setengah tambah setengah sama satu subtraktor. Gitu juga ada. Nah, di sini sudah saya jelaskan beberapa sedikit ini materinya. Mungkin saya menjelaskannya sedikit lebih singkat saja dengan mempersingkat waktu juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung juga, mungkin kalian bisa email ke email saya yaitu mahyuda25@gmail.com mana tahu ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sekilas saja video dari saya ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan kembali lagi apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bisa kalian tulis di komentar. Oke semuanya, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.